Negara Zionis Israel terus terdesak. Hamas masih terlibat baku tembak dengan militer Israel di Kafr Aza. Begini situasinya. It's not a war. It's not a battlefield. You see the babies, the mother, the fathers in their bedrooms, in their protection rooms, and how the terrorists kill them. It's not a war. It's not a battlefield. It's a massacre. It's a terror. Para pejuang Hamas dari Palestina masih terlibat baku tembak dengan militer Israel di wilayah Kafr Aza yang dekat dengan jalur Gaza. Itu menunjukkan pasukan militer Zionis terus terdesak. Al Jazeera melaporkan jalan-jalan di sekitar Kafr Aza telah diblokir oleh seluruh pasukan Israel dan satu-satunya lalu lintas yang datang hanya kendaraan militer. Ada peringatan dari militer yang mengatakan telah terjadi infiltrasi pejuang Palestina. Saat ini suasananya tenang, namun pemandangan di sini 1 jam yang lalu sulit dipercaya. Kepanikan yang luar biasa di pihak militer Israel. Ada banyak tembakan senapan mesin berat yang terdengar dari jarak sekitar 4 km. Banyak jenazah hingga pejuang Hamas, pejuang Palestina, tetapi juga banyak warga Israel. Pihak militer belum dapat memberikan jumlah korban dari pertempuran tersebut. Banyak juga pekerja asing yang menjadi korban. Rumah-rumah hancur, barang-barang milik orang-orang yang tinggal di sana berserakan di halaman rumput yang terawat baik. Ini adalah tempat yang menyenangkan untuk ditinggali, tentu saja sangat kontras dengan kondisi kehidupan di jalur Gaza. Sementara itu, mayat penduduk Israel tergeletak di halaman kibuts Kafr Aza di antara rumah-rumah yang terbakar. Perabotan berserakan dan mobil-mobil yang dibakar ketika tentara Israel pergi dari rumah ke rumah untuk mengambil korban yang tewas. Pasukan pertahanan Israel membawa pers asing melalui situs tersebut, salah satu daerah yang paling terkena dampak ketika Hamas menyerang Israel dari jalur Gaza pada hari Selasa. Para pasukan Hamas mengamuk menghabisi ratusan Israel dan menyandera puluhan petinggi di Israel. Di tempat seperti Kafr Aza dekat Sderot, beberapa rumah hampir hancur total akibat serangan tersebut. Dengan tembok yang roboh dan juga terbakar, pasukan Israel pergi dari rumah ke rumah untuk mengambil jenazah warga di dalam kantong mayat. Seorang tentara berteriak, "Ceritakan pada dunia apa yang Anda lihat di sini." Tentara masih mengamankan jalur kibuts yang memiliki rumah 1 lantai dengan beranda, pohon palem dan juga tanaman pisang. Sementara semburan tembakan dan juga ledakan terdengar di kejauhan. Jet terdengar di atas dan atap terlihat membumbung dari Gaza. Sirene memperingatkan akan adanya roket yang masuk dan dicegat di atas. Seorang juru bicara militer mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Hamas telah meningkat menjadi hampir 1.000 orang. Sebagian besar adalah warga yang berada di sana dan juga para tentara. Juru bicara Brigadir Al-Qassam Abu Ubaidah mengkonfirmasi bahwa pertempuran akan terus berlangsung. Dia menegaskan pertempuran mengusir penjajah Israel akan terus dilakukan di berbagai titik. Lebih dari itu, dia juga menegaskan tidak akan ada pembicaraan mengenai tawaran ataupun tawanan Palestina di penjara Israel yang diserang dan juga disiksa. Dalam pidatonya di televisi pada hari Senin, Abu Ubaidah menyatakan bahwa pertempuran ini akan berlanjut dan 10 divisi tentara pendudukan Israel yang masuk ke Gaza tewas pada hari pertama pertempuran.
Kami terus memperkuat pasukan dengan personel lain yang berada di posisi musuh, kata Abu Ubaidah. Terkait dengan tawanan Israel di Gaza, juru bicara resmi Al-Qassam ini menegaskan bahwa tidak akan ada perundingan dalam masalah tawanan Palestina di penjara Israel yang mungkin mengarah pada pertukaran tawanan. Karena masalah tawanan Palestina di penjara Israel tersebut bersifat strategis, musuh harus membayar harga yang kami inginkan sebagai imbalan atas tawanan tersebut. Ia menjelaskan bahwa operasi Badai Topan Al-Aqsa terjadi setelah kezaliman Zionis mencapai puncaknya dalam penodaan Masjid Al-Aqsa. Musuh Israel mengira bahwa dengan menutup Al-Aqsa bagi rakyat Palestina, melepaskan kawanan pemukim Yahudi dan juga memicu perang agama, mereka dapat menghancurkan masjid kami, menghina Nabi kami dan melanggar tempat suci setelah 2 masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mereka akan lolos dari hukuman atas kejahatan mereka. Abu Ubaidah menambahkan bahwa Israel menganggap dapat menguasai rakyat di tepi barat, menghabisi ratusan warganya dalam 2 tahun terakhir dan melukai ribuan lainnya. Dia menunjukkan bahwa Israel berpikir bahwa dengan membatasi warga kami di wilayah pendudukan dan memicu kejahatan, itu tidak akan berlangsung tanpa sanksi. Musuh juga berpikir bahwa dengan memblokade, mencekik, membatasi dan juga menghabisi Gaza secara perlahan itu akan menjadi ataupun terjadi tanpa hukuman. Juru bicara Al-Qassam ini menekankan bahwa kejahatan Israel yang diabaikan oleh dunia dan juga PBB, meskipun teriakan kaum tertindas dan terzalimi adalah respon terhadap agresi yang dimulai oleh pendudukan. Hari ini Anda mendengar Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant yang sudah tua berbicara tentang binatang manusia, merujuk pada singa-singa pejuang Palestina yang menghadapi babi tentara Israel, katanya. Dia juga menekankan bahwa Israel meskipun memiliki semua senjata dan juga pasukan elit selama 60 jam hingga saat ini tidak mampu menghabisi dan juga menghadapi tentara Al-Qassam, dan semua upaya ini tidak berhasil. Israel tidak akan berhasil menghadapi kebenaran dan juga konfrontasi dengan elit Al-Qassam yang sangat kuat dan sudah terencana, bahkan Amerika tak berkutik.